Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongguwa Renegade Immortal episode 95 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tengah lapisan terdalam makam abadi Suliguo, si roh pedang yang cerewet akhirnya bertemu dengan sosok wanita misterius. Wanita itu tersenyum tenang, namun mata indahnya menyimpan kilau penuh teka-teki. Dengan gerakan anggun, ia menunjuk ke dahi Suliguo. Tapi sebelum jari itu menyentuhnya, tubuh Suliguo berubah menjadi kilatan pedang yang menghilang. Ia tahu ini bukan wanita biasa. Dan benar saja, hanya dengan hembusan nafas, sang wanita mampu menghancurkan energi pedang yang ditinggalkan Suliguo. Ketakutan, Suliguo langsung kabur dan bersembunyi kembali dalam pedang surgawi milik Wang Lin. Wang Lin yang baru saja menyaksikan kejadian itu segera siaga, tapi wanita itu tetap tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Meiji, salah satu leluhur dari klan Immortal. Sosok penting, kuat, dan jelas bukan musuh yang bisa dianggap remeh, terutama karena dia tak sekedar kuat, tapi juga penuh rayuan berbahaya. Dengan senyum manis namun bernada menggoda, wanita itu mencoba memikat Wang Lin, tapi Wang Lin bukan kultivator muda yang mudah digoyahkan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu wanita itu terluka, maka dia keluarkan bendera 1 miliar jiwa, senjata berhantu yang membuat jiwa lemah bisa gemetar. Bahkan wanita itu mengenalinya dan matanya memancarkan kilatan pengakuan. Tak hanya itu, Wang Lin juga menunjukkan potongan kekuatan pedangnya. Hanya 10% saja, tapi mampu membelah tanah hingga membentuk parit dalam. Itu cukup untuk mengancam. Meiji tersenyum, tetap menggoda, namun kini aura waspada mulai menyelimuti dirinya. Dia tahu Wang Lin bukan target mudah, maka dia mencoba cara terakhir, yaitu bujuk rayu dengan janji akan rahasia besar di balik makam abadi. Tapi Wang Lin tidak goyah. Ia memberi ultimatum, 3 nafas waktu, 3 nafas waktu, pergi atau hadapi akibatnya. Dan wanita itu akhirnya menyerah. Terowongan yang sempat ia tutup kini terbuka kembali. Namun sebelum Wang Lin melangkah pergi, wanita itu menuntut satu hal lagi, melepaskan jiwa domain yang ia tangkap. Wang Lin menyanggupi, tapi tentu saja dengan syarat hanya setelah ia keluar dari makam ini. Dengan kecepatan kilat, Wang Lin bergerak mencoba menghindari jebakan, tapi dia terlalu cerdas untuk langsung keluar. Sebaliknya, ia kembali ke formasi yang ia pasang sebelumnya, memperkuat penghalang pelariannya, dan baru kemudian melanjutkan pelarian. Itu membuat Meiji terdiam sejenak. Wang Lin benar-benar penuh perhitungan. Namun wanita itu tak tinggal diam. Dengan satu perintah, gulungan di atasnya aktif. Dari gulungan itu muncul 2 binatang tato raksasa, seekor naga dan seekor harimau hitam, masing-masing sepanjang 1000 kaki. Aura mereka buas, setara dengan binatang suci yang hanya bisa dilawan oleh kekuatan tertinggi. Wang Lin bertarung sekuat tenaga. Energi pedangnya tidak berpengaruh pada naga, tapi batasan dari energi spiritual celestial mampu memperlambatnya. Ia memanfaatkan momentum itu untuk kabur ke lapisan pertama, tapi kedua binatang tato itu mengejar, diikuti gulungan jahat yang terus mengintai di belakang. Di saat kritis, Wang Lin mengeluarkan sebuah gulungan miliknya sendiri, harta misterius yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi reaksinya mengejutkan. Naga dan harimau berhenti 1000 kaki di depannya dan mulai mengaum, ragu untuk mendekat. Saat Wang Lin membuka gulungan itu, muncul 1 titik emas ungu dan suasana menjadi sunyi. Gulungan milik wanita itu menyusul. Kini 2 gulungan berdiri berhadapan, dengan binatang tato di tengah-tengah, terjebak dalam kebingungan antara 2 panggilan. Di kejauhan, sang leluhur ketiga menyaksikan semua ini. Wajahnya berubah pucat. Ia mengenali gulungan itu, harta legendaris dari klannya sendiri, yaitu Atlas Binatang Tato. Dengan satu kata, dia memanggil kembali binatangnya. Naga dan harimau berubah menjadi cahaya dan kembali masuk ke gulungan jahat. Tapi sebelum situasi benar-benar tenang, satu-satunya titik dalam gulungan Wang Lin bersinar, membentuk siluet wanita misterius. Sebuah kekuatan baru telah bangkit. 2 tato binatang, seekor naga dan seekor harimau seketika bergetar hebat. Tanpa ragu, keduanya terbang menghampiri wanita itu dan berputar mengelilinginya seperti 2 anak yang akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Kedua tato itu jelas sangat bahagia, seperti menemukan kembali rumah yang telah lama hilang. Tak lama, wanita itu perlahan kembali masuk ke dalam gulungan, diikuti oleh kedua tato. Gulungan itu pun perlahan menutup, menghilang seolah tak pernah ada. Di lapisan ke-11 itu, wajah leluhur ketiga pucat pasi. Darah segar menyembur dari mulutnya, cedera akibat binatang tato yang telah dicuri dari kendalinya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Siapa wanita itu?
Siapa yang rela menyegel dirinya sendiri demi menjadi binatang tato? Dengan nafas berat, dia menyentuh dahinya. Sebuah tanaman dengan 9 daun muncul. Dalam sekejap, dia memanggil kembali atlas binatang tato. Gulungan misterius itu langsung menghilang dari tempat asalnya. Sementara itu, Wang Lin mengambil gulungan yang berhasil ia peroleh. Tak ada waktu untuk memeriksanya. Dengan cepat, dia terbang menuju pintu keluar makam immortal. Dalam perjalanan, dia kembali menggunakan fragmen jiwa untuk melewati pohon besar yang menjaga gerbang keluar. Dunia luar kini gelap gulita, malam telah jatuh. Tanpa suara, Wang Lin menghilang ke dalam kegelapan. Fragmen jiwa yang dia gunakan tak ia kembalikan ke leluhur ketiga, karena begitu fragmen itu lepas dari pemilik aslinya, ia sudah menjadi keberadaan independen. Leluhur ketiga tak punya kendali lagi atasnya. Wang Lin tahu leluhur itu tak benar-benar peduli dengan fragmen itu. Tapi bagi Wang Lin, fragmen ini adalah senjata rahasia, sesuatu yang sangat berguna terutama untuk menghadapi seseorang. Sementara itu di sisi lain, di belakang Gunung Vermilion, Zhu Guzi sedang dalam kultivasi. Di hadapannya mengambang sebuah kristal merah berbentuk hati, yaitu hati planet kultivasi, kunci utama pengendali kristal planet kultivasi. Zhu Guzi membuka matanya, tatapannya gila, penuh dendam. Di balik wajahnya yang tenang tersimpan luka lama. Dendam mendalam terhadap seorang pria bernama Yun Guzi, teman lama yang kini jadi musuh bebuyutan. Zhu Guzi merasa dirinya selalu diperlakukan tidak adil oleh Vermilion sebelumnya, yaitu Qian Pinghai. Ia merasa diremehkan, bahkan disiksa batin selama bertahun-tahun. Meski pernah berharap menjadi Vermilion yang baik, ternyata semua itu hanyalah jebakan. Formasi yang diberikan Qian Pinghai ternyata berbahaya, merusak jiwa asal setiap kali digunakan. Kini, Qian Pinghai telah tiada dan tubuhnya dijual ke sekte mayat sebagai pelampiasan dendam, tapi kebenciannya belum padam. Zhu Guzi menyimpan satu kartu as, yaitu kristal planet kultivasi. Kristal ini menyimpan rahasia besar yang bahkan aliansi kultivasi pun sangat lindungi. Jika kristal ini hancur, seluruh planet akan musnah dan bahkan Zhu Guzi sendiri akan mati. Tapi itulah ancamannya. Jika dia kalah, maka semuanya akan hancur bersama dirinya. Zhu Guzi tak peduli lagi dengan gelar Vermilion. Jika dia tidak bisa menjadi yang pertama, maka dia akan jadi Vermilion terakhir. Sementara itu, di dataran barat benua Vermilion, ribuan pondok berdiri sebagai garis pertahanan. Para kultivator dari berbagai sekte peringkat 5 berkumpul di sana, bersiaga penuh meski dalam masa gencatan senjata. Di tengah camp, Qian Feng duduk diam dalam gubuk mewah. Di belakangnya berdiri Hong Di. Ada kekalutan dalam pikirannya. Dia mempertanyakan semua strategi. Apakah sebaiknya mereka mundur saja? Namun satu hal pasti, dia ingin membalas dendam pada Cheng Niu, nama samaran Wang Lin. Qian Feng punya senjata rahasia, hadiah dari lelaki tua misterius untuk menghadapi bendera 1 miliar jiwa milik Wang Lin. Tapi dia juga tahu tak bisa sembarangan menggunakannya. Ada sesuatu yang aneh dari lelaki tua itu. Qian Feng punya rencana. Dia ingin menghabisi Wang Lin, menculik juniornya, lalu kabur dari planet ini. Tapi sebelum itu, dia bersumpah akan membunuh Zixin, wanita yang kini ia benci sepenuh hati. 1 bulan berlalu, di dekat markas sekte mayat di wilayah Zhao, sesosok pria muda muncul, mengenakan jubah putih, auranya kuno dan penuh ketenangan, dan itu adalah Wang Lin. Setelah keluar dari makam immortal, Wang Lin langsung bergerak. Dia sempat mencoba menggunakan jiwa-jiwa liar dari medan perang untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa, tapi gagal. Jiwa-jiwa liar itu tidak bisa menyatu dengan fragmen yang ada. Mereka justru saling menyerang seperti air dan api, mustahil untuk disatukan. Akhirnya, Wang Lin memutuskan untuk menuju sekte mayat. Di bawahnya tersembunyi tubuh raksasa, leluhur klan iblis raksasa. Dialah pendiri klan dan pembawa mereka ke planet Vermilion. Wang Lin membawa kapak raksasa milik leluhur itu dan datang dengan satu tujuan, mengambil darah dari tubuh raksasa tersebut. Darah ini penting agar tubuh aslinya bisa menguasai teknik kuno para dewa. Semua ini adalah bagian dari rencana besarnya untuk meninggalkan planet ini. Wang Lin tak tertarik dengan konflik di planet Vermilion. Fokusnya hanya satu, yaitu mendapatkan kembali pecahan jiwanya dari kristal planet kultivasi. Setelah itu, dia akan menuju planet Tianyun, menjadi murid All-Seer dan menembus tahap Askenden. Dia pasti akan kembali, tapi sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan, sebagai kaisar sejati yang bahkan Vermilion pun harus hormati. Namun sebelum pergi, masih ada satu hal yang harus dia lakukan, menghadapi 2 murid Zhu Guzi, yaitu Liu Mei dan Qian Feng. Sebuah ujian sebelum kebangkitan besar dimulai. Di ujung barat daratan Zhao, tersembunyi sebuah wilayah tandus yang bahkan oleh para pembudidaya pun dianggap terlarang. Dataran beku yang tak kenal belas kasihan dengan hawa dingin yang bisa membekukan sumsum tulang. Namun bukan hanya cuacanya yang mengerikan,
Disinilah aura berbahaya 9 bumi menyelimuti tanah. Aura yang mampu melukai siapapun di bawah tingkat Nazgûl Soul. Disinilah berdiri sebuah sekte kuno yang menyeramkan, sekte mayat dari Zhao. Di tengah dataran yang membeku ini, bayangan Wang Lin bergerak cepat dan hening seperti hantu, tak terlihat dan tak terdengar. Tapi matanya tajam, menelusuri formasi pelindung raksasa yang melingkupi wilayah ini. Formasi yang bagi kebanyakan orang tak mungkin ditembus, namun bagi Wang Lin yang telah jauh melampaui batas manusia biasa, formasi itu hanya seperti teka-teki anak-anak. Dengan satu langkah, Wang Lin menghilang dan muncul kembali jauh di bawah tanah di inti dari sekte mayat. Apa yang terlibat di sana bukanlah markas biasa, sebuah labirin luas dari gua-gua dan terowongan yang mengular jauh ke kedalaman bumi. Masing-masing gua dihuni oleh para pembudidaya sekte mayat, dari tahap pendirian yayasan hingga segelintir yang telah mencapai Nazgûl Soul. Tapi perhatian Wang Lin bukan untuk mereka. Fokusnya hanya satu, pusat dari seluruh sekte mayat. Di sana, dalam gua yang luas dan dipenuhi kabut hitam berdenyut hidup, seorang pria parubaya tengah berkultivasi dengan intens. Rambutnya sebagian telah memutih, tapi wajahnya masih tampak tampan, menyiratkan bahwa dulunya ia pasti seorang pria yang memikat banyak wanita. Namanya adalah Li Qinping, pemimpin sekte mayat di Zhao. Selama 2 abad, ia bersembunyi dalam kultivasi tertutup, mengincar satu tujuan, melangkah ke tahap Soul Formation demi menukar tubuh lamanya dengan tubuh mayat suci dari markas besar sekte mayat di planet Vermilion. Namun, tanpa ia sadari, bahaya telah mengintainya. Kabut hitam di belakang Li Qinping tiba-tiba bergetar. 2 mata muncul dari dalamnya, bukan mata manusia, melainkan mata roh yang dipenuhi rasa takut luar biasa. Sosok itu bukanlah sekedar hantu biasa. Ia adalah jiwa seorang kultivator bernama Cao Yi Duo, murid dari sekte Mail di planet Tianyun, yang kini hanya bisa bertahan dengan menempati tubuh mayat yang ia beli dari sekte mayat. Namun kehadiran Wang Lin membuat jiwa Cao Yi Duo gemetar. Aura yang dia rasakan, dingin, dalam, menekan, adalah aura dari seorang pembudidaya tahap Soul Transformation. Aura seperti itu hanya dirasakan ketika berhadapan dengan para tetua sekte paling kuno. Tak butuh waktu lama, Wang Lin langsung menyeret jiwa Cao Yi Duo keluar dari tempat persembunyiannya. Cao Yi Duo gemetar, tapi bukan kematian yang menantinya. Wang Lin menawarinya sebuah pilihan, tunduk selama 100 tahun sebagai budaknya, dan sebagai gantinya, ia akan diberi sebuah tubuh Soul Transformation. Hadiah yang begitu luar biasa, bahkan tak terbayangkan untuk seseorang seperti Cao Yi Duo. Bagi jiwa tanpa tubuh, ini adalah peluang emas untuk kembali hidup dalam bentuk yang jauh lebih kuat. Cao Yi Duo pun langsung bersumpah setia. Seketika, Wang Lin menyegel jiwa itu ke dalam bendera jiwa dan tanpa membuang waktu, dia pun menghilang dari gua itu. Lalu, dia menuju tempat yang sangat dikenalnya, gua lama, tempat ia pernah berkultivasi di masa lalu, saat dirinya masih jauh lebih lemah. Saat itu, dia hanya bisa masuk ke dalam lubang sempit di dinding menggunakan akal ilahi, perlahan meluaskannya dengan embun dari manik surga yang menantang langit. Tapi kini, tubuhnya cukup kuat untuk masuk secara langsung. Dalam gua tersebut kini ada seorang gadis muda, wajahnya sederhana namun tekadnya kuat, menyerap energi yin dari dinding. Tapi Wang Lin hanya melirik sejenak, lalu mengubah tubuhnya menjadi kabut dan menyusup ke lubang sempit itu. Gelap, sempit, tapi dia tahu jalannya. Dan saat Wang Lin masuk lebih dalam, sebuah suara yang familiar muncul dari kedalaman. "Selamatkan aku!" Sebuah panggilan lemah, penuh keputusasaan, bergema dari bawah tanah yang terlupakan. Sebuah petunjuk bahwa sesuatu yang telah lama ditinggalkan belum sepenuhnya mati. Tapi Wang Lin sudah tak tertarik pada ilusi atau ratapan semacam itu. Fokusnya hanya satu, tujuan di depan. Melalui celah kecil, tubuhnya menyelinap masuk ke sebuah gua raksasa yang tersembunyi. Dinding-dinding gua itu dipenuhi lubang kecil, dan dari tengah ruangan yang luas, sebuah peti mati raksasa berdiri mencolok. Peti ini polos tanpa hiasan, tapi aura yin yang memancar darinya sangat kuat, seolah gua itu sendiri bernafas dengan nafas dingin kematian. Gas putih pekat yang berasal dari dalam peti menyebar pelan, kemudian tersedot kembali ke dinding melalui lubang-lubang kecil. Tanpa ragu, Wang Lin melompat masuk ke dalam peti mati. Semakin dalam ia masuk, aura yin semakin menekan dan menggulung seperti gelombang lautan musim dingin. Namun, energi itu tidak bisa menembus tubuh Wang Lin. Perlindungan spiritualnya cukup kuat. Di kedalaman peti, sebuah lubang lain menunggu. Dari sanalah kabut putih dan panggilan lirih itu berasal. Wang Lin terus menembus lorong yang dipenuhi energi yin. Di ujung lorong, ia menemukan penghalang gas biru. Pernah sebelumnya ia harus mencari jalan memutar untuk melewatinya. Namun kini dengan satu langkah, energi biru itu runtuh seolah tak kuasa menahan aura dari Wang Lin yang kini jauh lebih kuat. Di balik penghalang, terbentang gua raksasa yang ukurannya setara dengan dataran di atas. Dan di tengahnya, sebuah pemandangan ganjil muncul.
Awan kabut putih tebal menggantung di udara, menyelimuti hampir seluruh gua. Dari dalam kabut itu terlihat bayangan samar makhluk-makhluk aneh dan kilatan cahaya yang menari. Tanpa ragu, Wang Lin meniupkan nafas panjang. Dengan bantuan kekuatan spiritual celestial, ia mengeluarkan mantra elemen angin. Seketika badai kecil terbentuk, menyapu kabut putih yang membandel. Bahkan badai itu berubah menjadi tornado, menyedot kabut dan membuka rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan disitulah tubuh raksasa itu terlihat, biru, telanjang, dan menggantung tak bergerak di udara. Kulitnya halus seperti cermin, jauh berbeda dari tubuh dewa kuno yang kasar. Di dahinya, sebilah kapak raksasa yang samar tertancap, masih berdenyut dengan jejak kekuatan yang mengerikan. Raksasa ini bukan sosok sembarangan. Dialah leluhur pendiri klan iblis raksasa, sosok legendaris yang pernah mengguncang pasukan klan immortal, membunuh 3 dukun 9 daun dalam satu serangan brutal. Kini, tubuh besarnya menjadi sumber kabut putih dan di sekelilingnya tumbuh tanaman parasit berwarna hijau keunguan. Setiap kali tanaman itu bergerak, tubuh raksasa itu mengecil hanya untuk kembali pulih, memproduksi kabut dingin yang tak ada habisnya. Wang Lin melihat semua itu dengan dingin. Ia tak tergoda oleh teriakan minta tolong yang kini terdengar semakin dekat. Suara itu tak lebih dari permintaan egois seorang raksasa sekarat yang ingin bebas. Bagi Wang Lin, dia bukan pahlawan. Wang Lin turun dan berdiri di atas dada raksasa itu. Tanaman parasit mulai menggeliat, akar-akar tajamnya mengarah ke Wang Lin, mengeluarkan suara mendesis. Tapi dengan satu ayunan tangan, api celestial membakar udara dan membuat tanaman itu mundur. Tanpa berniat menghancurkan ekosistem aneh ini, Wang Lin mengeluarkan pedang langitnya. Ia mencoba menebas tubuh raksasa itu, tapi hanya percikan api yang muncul. Tubuh raksasa ini lebih keras dari yang ia kira, bahkan lebih kuat dari tubuh dewa kuno bintang 3 miliknya. Tubuh ini sebanding dengan dewa kuno bintang 5 atau 6. Wang Lin tidak menyerah. Ia meraih salah satu tanaman, merobeknya, dan melihat cairan hijau keluar dari ujungnya. Dengan ide cerdas, ia menekan tanaman itu ke luka di tubuh raksasa. Seketika, asap hitam naik dan tanaman itu seperti terserap kembali ke tubuh raksasa, membuka sedikit celah. Ia mengeluarkan botol giok yang mampu menyimpan cairan dalam jumlah besar. Tanpa basa-basi, ia mulai mengumpulkan darah raksasa. Tujuan utamanya sejak awal, setetes demi setetes, darah langka itu mengalir masuk ke dalam botol. Namun, pengumpulan itu sangat lambat. Wang Lin pun mengincar pembuluh darah di leher sang raksasa, area yang mungkin mengandung darah lebih banyak. Tapi tempat itu dipenuhi tanaman parasit penuh sesak. Tiba-tiba suara lirih terdengar lagi, tapi kali ini berbeda, penuh iming-iming. "Selamatkan aku, dan aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa." Tawaran itu berat, tapi bagi Wang Lin, hadiah tak berarti jika diiringi resiko besar. Ia bukan orang yang mudah dibujuk, terutama oleh makhluk yang bahkan saat sekarat pun bisa membalikkan keadaan. Yang dia mau hanyalah darah dan sedikit jawaban dari misteri yang mengelilingi tempat ini. Wang Lin berdiri di atas dada raksasa itu. Matanya tenang, tidak tergoda oleh janji-janji harta karun ataupun tawaran menggiurkan untuk menjadikan raksasa sebagai tunggangan. Baginya, semua kata-kata manis itu hanyalah upaya untuk mengulur waktu. Dengan gerakan cepat, dia mengibaskan bendera pembatasan. Gas hitam melingkar, membentuk jaring-jaring yang segera menempel erat pada dada raksasa, menyegel tanaman aneh yang tumbuh di sana. Dalam sekejap, Wang Lin merobek sebatang cabang dengan hati-hati, tak ingin merusaknya. Hanya 2 cabang yang dia ambil, tapi itu sudah cukup. Dengan cabang di tangan, dia melompat ke leher raksasa. Di sanalah dia mulai memanen apa yang dia incar, yaitu darah raksasa. Menggunakan energi spiritual langit, Wang Lin menusukkan cabang itu ke pembuluh darah dan menempelkan botol giok untuk menampung darah yang memancar deras. Kekuatan hidup dari raksasa itu mengalir deras, jauh lebih kuat dari makhluk biasa. Namun di tengah proses itu, suara merayu kembali muncul dari dalam tubuh raksasa. Janji-janji makin liar, menawarkan menjadi tunggangan, memperkenalkan diri sebagai Lai Ji, kepala cabang klan iblis raksasa, bahkan menjanjikan harta karun kuno, yaitu logam pembuka surga, bahan untuk menciptakan baju zirah para dewa kuno. Tapi semua itu tidak menggoyahkan hati Wang Lin. Justru sebaliknya, semakin banyak janji dilontarkan, semakin Wang Lin yakin bahwa raksasa ini sedang mencoba sesuatu. Kata-kata yang terlalu detail, terlalu sistematis, semuanya tampak seperti sandiwara untuk mencuri waktu. Tanpa ragu, Wang Lin kembali menggunakan energi spiritual yang memaksa lebih banyak darah keluar. Ia sudah bisa mencium niat tersembunyi si raksasa. Tanpa menanggapi rayuan lebih lanjut, dia menyelesaikan pengembalian darah lalu menarik diri. Dengan satu gerakan tangan, dia memanggil kembali pembatasan ke dalam bendera, membiarkan tanaman-tanaman itu kembali bergerak liar, mengebor luka raksasa untuk menyedot kekuatan hidupnya. Dari udara, Wang Lin menatap dingin ke arah tubuh besar itu. Dia tahu meninggalkan raksasa di sana adalah pilihan terbaik. Selama Lai Ji masih tertahan,
Darahnya bisa dipanen kapanpun dibutuhkan. Segala tawaran harta dan kekuasaan tak sebanding dengan manfaat nyata dari situasi ini. Namun begitu Wang Lin pergi, raksasa itu mengerang kesakitan. Ternyata semua itu hanyalah rencananya. Jika darahnya terkuras hingga titik tertentu, akar tanaman kutukan di tubuhnya akan bereaksi, memberi kesempatan bagi jiwanya untuk melarikan diri. Tubuh raksasa menggeliat, duri-duri ungu menembus kulit punggungnya, menjulang seperti tombak-tombak iblis. Tanaman raksasa mulai tumbuh dari tulang belakangnya, mekar dengan bunga ungu sebesar tubuh raksasa. Perlahan menyerap kekuatan hidupnya, Lei Ji meraung penuh amarah, mengutuk sekte mayat yang menyegel dirinya dalam kondisi menyakitkan ini. Sementara itu, Wang Lin sudah kembali ke markas sekte mayat. Di sana, dia mengaktifkan pecahan jiwanya yang disembunyikan di dalam gua. Dengan mata berbinar, ia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Setelah itu, dia menghilang, melangkah ke dataran terbuka di atas sekte. Tapi sebelum bisa melangkah lebih jauh, gelombang besar gas biru muncul dari utara, seperti tsunami langit. Energi itu menyapu daratan. Dari balik kabut biru, muncul seorang anak laki-laki berpakaian merah dengan wajah tampan dan kulit seputih giok. Tapi di balik matanya yang tenang tersembunyi nyala api yang membara. Langit dan bumi bergetar di setiap langkahnya. Bahkan rumput dan awan berubah warna, memantulkan cahaya biru yang menyilaukan. Tubuh kecil itu adalah tubuh baru milik seseorang yang sangat Wang Lin kenal. Dan pertemuan mereka akan membuka bab baru yang tak kalah berbahaya dari sebelumnya. Karena tubuh kecil itu sebenarnya adalah si Tunan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.